atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa di channel Lensa Psikologi Sufi lagi ya, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi rohani manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni ruh manusia. Atau dalam kajian ini yang dimaksud adalah energi yang ada pada diri manusia, begitu ya. Di mana di dalam teori Profesor Sefrager itu terdapat pembahasan terkait ruh manusia ini atau energi dalam diri manusia ini yang mempengaruhi bentuk daripada jiwa atau nafs kita kemarin ya. Nah, mengapa demikian? Nah, karena sesungguhnya seluruh semesta atau alam materi yang diciptakan dari Nur Muhammad ini menyimpan ruh atau energi dengan berbagai tingkat evolusi, di mana secara garis besar itu terdapat 3 tingkatan, dengan yang paling rendah itu adalah tingkat mineral, yang kemudian di atasnya itu ada tingkat nabati, dan selanjutnya ada tingkat hewani. Seluruh benda mati baik air, tanah, batu, dan lainnya itu menyimpan yang namanya ruh mineral atau energi mineral gitu, energi yang diam. Tapi mereka juga tidak diam sepenuhnya ya, karena pergerakannya terlalu kecil begitu, akhirnya hanya bisa dilihat sebagai sebuah benda yang diam. Nah, sedangkan tumbuh-tumbuhan itu menyimpan yang namanya ruh nabati. Namun selain itu dia juga menyimpan yang namanya ruh mineral yang merupakan produk evolusi yang sebelumnya, begitu ya. Jadi produk evolusi yang baru itu akan menyimpan produk yang lama juga begitu. Nah, kemudian untuk hewan-hewan itu mereka memiliki yang namanya ruh hewani atau energi hewani, dan juga memiliki energi nabati maupun mineral. Namun ini ada satu jenis makhluk yang cukup istimewa kehadirannya di muka bumi ini, yaitu manusia. Mengapa dia istimewa? Nah, karena selain ia terdiri dari unsur materi yang dari Nur Muhammad tadi, ia juga memiliki unsur ruhani dari Ruhullah Ahmad, dan kutiupkan ke dalamnya sebagian dari rohku, begitu kan kata Tuhan. Nah, di mana kita telah membahas sebelumnya bahwa unsur spiritual kita itu berasal dari Ruhullah Ahmad, begitu. Dan karenanya manusia memiliki 7 ruh di dalam dirinya, 7 jenis energi dasar, begitu. Nah, atau kalau di dalam teori Profesor Sefrager itu 7 sisi dari keseluruhan ruh yang didasarkan pada prinsip evolusi. Yaitu apa saja? Yaitu terdiri dari ruh atau energi mineral, kemudian energi nabati, hewani, pribadi, insani, rahasia, dan maharahasia, begitu. Sir al-asror, gitu kan. Nah, di mana masing-masing itu memiliki kebutuhan, kekuatan, dan kedinamisannya sendiri-sendiri. Dan tugas manusia adalah menjaga keseimbangan dari seluruh dimensi ruh ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk hidup sepenuhnya di dunia ini, di alam materi ini, namun tanpa terikat kepada alam ini, begitu, tanpa terikat dengan alam materi ini, tanpa melupakan sifat dasar atau tujuan spiritual kita, yaitu untuk mengabdi kepada Tuhan, begitu. Baik, pada sewaktu-waktu mungkin saja sisi ruh tertentu itu akan mendominasi, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah, terkadang hal itu terjadi karena kita terlalu memperhatikan salah satu jenis energi saja, salah satu dorongan di dalam diri kita saja, dan mengabaikan yang lain. Nah, oleh karenanya mengetahui yang mana lebih aktif adalah informasi yang penting, mana yang aktif, mana yang tidak aktif itu adalah informasi yang penting. Karena bila tidak, kita akan kehilangan keseimbangan di dalam diri kita, dan akhirnya itu bisa membahayakan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun spiritual kita. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan di dalam 7 sisi ruh ini itu adalah hal penting agar kesehatan kita itu bisa terjaga dan kehidupan kita menjadi lebih bermakna, begitu. Baik, kita bahas satu persatu dari 7 ruh atau energi pada manusia ini ya, dan apa pengaruhnya atau kontribusinya terhadap jiwa atau nafs kita. Dan untuk pertama kali ini kita akan membahas terkait ruh mineral atau energi mineral, gitu ya. Nah,
energi atau ruh mineral ini adalah energi diam ya, yang tersimpan di dalam struktur kerangka kita. Dunia mineral itu adalah dunia yang paling dekat dengan Tuhan sebenarnya. Dimanapun batu diletakkan, ia tidak akan bergerak kemana-mana tanpa energi lain di luar dirinya yang menggerakkannya. Begitu kan ya. Nah, kemudian di dalam kondisi diamnya ini, energi ini memiliki dua sifat ekstrim, yaitu terlalu kaku atau terlalu fleksibel atau lentur. Begitu. Bila ia bersifat terlalu kaku sebagai energi, maka ia akan memberikan dorongan pada jiwa atau nos manusia untuk bersifat kaku pula, begitu. Sehingga ia tidak akan mudah menerima informasi baru yang bertentangan dengan keyakinan, kesenangan, atau kebiasaannya. Oleh karenanya, manusia itu pun akan mengalami kesulitan di dalam beradaptasi dengan perubahan di tengah-tengah lingkungannya. Nah, dan karenanya pula, manusia bisa terjebak di dalam pemahaman yang kurang sehat atau berbahaya dan sejenisnya pada dirinya itu tanpa bisa mencari jalan keluar, begitu. Sehingga ia tidak mampu berubah untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ini akan semakin parah apabila ditambah dengan penyakit fanatik, begitu. Karena dia akan merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, begitu. Pemahamannya lah yang paling benar. Nah, apabila suatu hal yang salah itu sudah terlihat benar, maka bisa dikatakan tidak ada harapan lagi untuk bisa menerima kebenaran yang sesungguhnya sebelum ia sendiri menyadari dan menerima apa adanya kesalahan di dalam pemahamannya itu. Nah, begitu kan ya. Nah, kemudian sebaliknya, apabila ruh atau energi mineral ini terlalu lentur begitu atau terlalu fleksibel, maka ia akan membuat manusia sulit memiliki pendirian, begitu. Sehingga manusia tadi akan mudah hanyut begitu saja dengan kondisi yang ada di lingkungannya, dan ia tidak akan mudah bertahan dalam satu kondisi tertentu, baik secara fisik, mental maupun emosional. Dan ini akan semakin parah tatkala manusia tadi mengalami yang namanya dalam psikologi itu kebingungan identitas, begitu, di mana ia tidak tahu tentang dirinya sendiri, untuk apa dirinya ada di dunia ini, harus kemana, dan apa yang harus dia lakukan. Nah, sehingga dengan kondisi semacam itu, ia pun akan terombang-ambing dengan arus yang ada di sekelilingnya tanpa tujuan yang jelas, begitu. Dan akhirnya hidupnya pun akan menjadi tidak bermakna. Nah, dan akhirnya ya terjadi gangguan-gangguan psikologis yang lainnya, begitu. Nah, oleh karenanya kita perlu memperhatikan yang namanya roh atau energi mineral ini, karena dengan memperhatikannya kita akan semakin menyadari keberadaannya, begitu. Nah, dan dari situ kita bisa menghindarkan dia dari tegangan-tegangan atau kelenturan yang tidak diperlukan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bersikap dan berpikir terhadap apa yang diperlukan, begitu. Apakah harus kaku atau fleksibel, dipertahankan atau dilepaskan? Kita harus meletakkan semua itu di tempat yang tepat, begitu. Nah, sehingga dengan melakukan hal itu, maka ia pun energi mineral itu akan menjadi energi yang cukup fleksibel, memiliki sifat yang cukup fleksibel atau terbuka untuk menerima informasi yang baru dan bermanfaat, dan ia pun juga cukup kuat untuk mempertahankannya. Dan karena itu setiap ilmu yang bermanfaat pun akan mudah kita miliki dan tidak akan mudah hilang atau lupa dari diri kita, begitu. Berbeda dengan selama ini yang kita alami kan ya, kita sudah belajar di sekolah selama berapa tahun itu, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ya. Namun berapa banyak di antara ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sekian tahun itu yang tetap bertahan pada diri kita? Kan tidak banyak. Nah, kemudian ada manfaat penting selanjutnya. Nah, sebagai energi yang diam, energi mineral itu ya, ia bisa memberikan manfaat pada manusia untuk bisa melakukan meditasi secara mendalam. Nah, sehingga kita bisa memasuki kehusukan di dalam meditasi atau kontemplasi. Dan oleh karenanya pun kita bisa meninggalkan kesadaran kita terhadap alam materi dan tubuh kita ini dan masuk ke wilayah kesadaran yang lebih dalam, dan akhirnya kita bisa memasuki wilayah kesadaran terhadap Tuhan yang lebih agung, begitu. Nah, dan di wilayah itulah kita bisa menyadarinya secara nyata. Berbeda dengan kondisi kita saat ini yang hanya bisa mengimajinasikan dalam tanda kutip begitu keberadaan dia.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan kesehatan fisik, mental maupun rohani spiritual kita ya, yaitu ruh nabati. Kalau sebelumnya kemarin kan kita sudah membahas ruh mineral. Lah, sekarang kita akan membahas bentuk evolusi selanjutnya, yaitu ruh nabati. Nah, baik, kita mulai saja. Apa sebenarnya ruh nabati atau energi nabati itu? Nah, energi itu adalah kekuatan ya, sedangkan yang dimaksud nabati adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi artinya adalah kekuatan yang tersimpan di dalam tumbuh-tumbuhan atau bersifat seperti itu. Nah, terkait energi ini, bila ada yang menekuni ilmu fisika, pastinya kenal dengan rumus energi dari Albert Einstein kan ya, yaitu E_mc² itu. Nah, tapi kali ini kita tidak akan membahas itu ya, kita akan membahas energi nabati ini di dalam teori psikologi sufi begitu. Nah, di mana dalam teori psikologi sufi Profesor Sheikh Fredger itu, ruh nabati adalah hasil evolusi dari ruh mineral atau energi mineral. Nah, dan ia termasuk produk awal di dalam munculnya kehidupan di semesta ini, yaitu sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu ya, berdasarkan fosil tertua yang telah ditemukan, di mana fosil tumbuhan tertua yang ditemukan saat ini ialah fosil alga merah di Kanada dengan perkiraan usia sekitar 1,2 miliar tahun, sehingga dia berasal dari zaman 1,2 miliar tahun yang lalu begitu. Jadi sangat lama sekali ya. Baik, yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa di alam ini pada dasarnya energi atau ruh nabati itu tersimpan di dalam tanaman atau tumbuhan. Ia berbeda dengan batu bebatuan yang hanya memiliki energi di tingkat mineral, yang membuat mineral hanya bisa diam dan nyaris tidak bergerak dan berubah sama sekali, kecuali ada hal lain di luar dirinya yang mengubah atau menggerakkannya. Nah, sedangkan tumbuhan dengan energi nabatinya itu, ia bisa bergerak walaupun terbatas untuk mencari makanan atau nutrisi di dalam tanah. Mereka pun juga bisa tumbuh atau mengalami perubahan, dan akhirnya mereka pun juga bisa melakukan pengembangbiakan pada diri mereka sendiri. Nah, bila tanpa energi atau kekuatan nabati ini, maka hal semacam itu tidak akan terjadi pada tumbuhan, dan akhirnya mereka pun akan kembali menjadi mineral. Mereka akan mati dan kembali menjadi mineral, begitu. Nah, inilah yang merupakan puncak dari bentuk awal kehidupan ya, puncak dari awal kehidupan yaitu tumbuhan. Di mana pada masa awal evolusi, yaitu sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu, ia hanyalah berupa makhluk bersel tunggal yang sangat kecil hingga akhirnya mengalami evolusi selama miliaran tahun kalau menurut data ilmiah tadi, yaitu 2, miliar tahun berikutnya gitu ya. Dan akhirnya ia bisa menjadi dalam tanda kutip tanaman yang sempurna seperti yang kita lihat saat ini. Nah, di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia itu terdapat ruh atau energi yang mirip dengan energi yang diberikan Tuhan kepada tumbuhan, yaitu energi atau ruh nabati tadi, di mana dalam tubuh kita ia terletak di dalam sistem pencernaan yang berpusat pada liver atau hati ya. Ia berfungsi untuk mengasimilasi zat atau nutrisi di dalam makanan yang kita makan, sehingga ia bisa berguna bagi tubuh kita, baik untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan kita, begitu. Nah, tatkala kita masih berada di dalam kandungan begitu, di dalam rahim, di sana sepenuhnya kita berfungsi sebagai tumbuhan atau nabati, di mana kita hanya diam dan menyerap nutrisi dari ibu kita melalui tali pusar sambil terus-menerus tumbuh dan berkembang. Nah, ada suatu hal yang sering terabaikan ya di dalam kehidupan kita. Energi atau ruh nabati ini sebenarnya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, di mana ia sendiri itu bisa menjalankan fungsi pencernaan dengan sangat baik, begitu pula berbagai hal terkait pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tubuh kita. Di mana kita sendiri, setinggi apapun gelar akademik yang kita miliki, tetap saja kita itu tidak bisa, dalam tanda kutip, kita tidak bisa memerintah tubuh kita sendiri untuk melakukannya tanpa ruh atau energi nabati itu. Karena tanpa ruh atau energi nabati itu, sistem biologis dalam tubuh kita tidak akan bisa berjalan dan kita pun akan mati. Begitu, kita akan kembali menjadi mineral. Nah, ruh nabati pun mengetahui bagaimana menyebabkan dan menyembuhkan kanker, begitu.
penyakit jantung, dan beberapa kondisi fisik lain yang berada di luar kontrol dan pemahaman pikiran kita. Nah, dan hal yang penting kita perhatikan lebih dalam lagi yaitu bahwa ruh nabati adalah penyebab perubahan ya, bila dibandingkan dengan ruh mineral tadi, di mana dengannya muncul sebuah fungsi yang menjadi langkah awal perubahan, yaitu fungsi makan. Tapi kita lihat secara lebih dalam dan luas lagi ya. Fungsi makan itu apa? Yaitu adalah fungsi untuk memasukkan sesuatu yang berada di luar tubuh kita untuk menjadi bagian di dalam diri kita. Begitu. Bila kita meluaskan pandangan kita terhadap fungsi ini, maka sebenarnya tidak hanya makanan fisik yang masuk ke dalam diri kita itu bukan, melainkan juga yang bersifat indrawi, baik gambar, suara, bau, cita rasa, suhu, tekstur, dan sejenisnya ya. Nah, hingga kita pun bisa bertanya sebenarnya, apa saja sebenarnya makanan yang masuk ke dalam otak kita itu? Nah, kita perlu menanyakan itu sebenarnya. Begitu pula hati spiritual kita, jiwa dan ruh kita. Nah, karena hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan. Makanan apa yang masuk ke dalam otak kita, yang masuk ke hati spiritual kita, yang masuk ke jiwa kita, maupun ruh kita, begitu. Nah, mengapa kita perlu memperhatikan hal semacam itu? Nah, demikian analoginya. Bila tubuh kita kekurangan vitamin atau mineral ya, maka kita pun secara perlahan akan semakin lemah, bahkan bisa mengalami sakit. Begitu pula hati, jiwa, dan ruh kita. Apabila mereka tidak mendapatkan nutrisi atau gizi yang cukup dan menyehatkan, mereka pun bisa semakin lemah bahkan sakit. Dan sayangnya jarang di antara kita memperhatikan hal tersebut, sehingga kondisi spiritual kita pun umumnya menjadi rusak atau sakit karena berbagai makanan yang kurang sehat dan kurangnya perhatian dan perawatan terhadapnya, begitu. Nah, kita pun tidak bisa langsung menyadari kondisi kekurangan yang ada pada diri kita, melainkan yang bisa kita sadari adalah efeknya atau dampak yang ditimbulkannya lah yang memberitahu kita. Nah, pada kasus tubuh kita, mungkin bisa saja tiba-tiba perut kita terasa sakit, semacam itu. Badan kita terasa lemas, kita pun juga bisa mengalami demam, selera makan turun, dan sejenisnya. Sedangkan pada kasus rohani kita, bisa saja tanpa sadar kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan pun menjadi turun, begitu. Tidak ada perasaan cinta kepadanya, ibadah terasa melelahkan, hingga motivasi beribadah pun menurun, mudah mengalami stres, frustasi, maupun depresi. Nah, kita pun juga mudah memandang rendah orang lain, begitu. Merasa iri, dengki, kemudian tiba-tiba pun bisa muncul niat buruk terhadap orang lain, pikiran buruk, hingga ucapan dan tindakan buruk dan sejenisnya, begitu ya. Semua itu karena kita kurang menjaga kesehatan badan maupun rohani kita, begitu sebenarnya. Namun kalau dibandingkan dari kesehatan fisik dan rohani tadi, kelihatannya kalau yang rohani lebih sering tidak tersadari, begitu ya. Nah, kita lanjutkan saja. Sebagaimana ruh mineral kemarin yang memiliki potensi untuk menjadi tidak seimbang, ruh nabati pun juga memiliki potensi semacam itu. Adapun ketidakseimbangan ruh nabati itu adalah ia bisa menimbulkan beberapa hal seperti kemalasan, aktivitas berlebih atau hiperaktif, dan kekurangan gizi pada diri kita. Nah, pada dasarnya seperti itu. Di mana dalam kondisi seimbangnya, maka ia bisa membuat organ biologis kita menyerap nutrisi dari makanan, menunjang penyembuhan dan kesehatan. Nah, orang yang terbawa oleh ketidakseimbangan ruh nabati ini bisa saja hanya menjalani hidupnya dengan duduk dan berbaring sambil makan kemudian tidur, begitu. Tidak ada pada diri mereka motivasi bahkan keinginan untuk melakukan apapun. Mereka hanya bermalas-malasan, dan ini merupakan kendala besar ya di dalam meraih keberhasilan baik secara fisik maupun spiritual, begitu. Nah, dan di sisi ketidakseimbangan lainnya, seseorang pun bisa terlalu banyak bergerak atau hiperaktif sehingga sulit untuk diam, duduk, dan belajar dalam durasi waktu yang lama, semacam itu. Ketika diminta diam, mereka pun mungkin hanya istirahat sambil berdiri dan mencari-cari alasan untuk bergerak. Nah, ketika tubuh orang ini sakit, ia mungkin akan sulit disembuhkan. Mengapa? Karena ia merasa tidak mungkin bisa untuk mengistirahatkan tubuhnya, begitu. Dan dalam aktivitas rohani pun demikian. Ia pun mengalami kesulitan di dalam merenung dan meditasi untuk menjumpai Tuhan di dalam dirinya.
Nah, dan kita yang sering hidup tergesa-gesa pun sebenarnya perlu ya berbuat secara sadar untuk memperlambat, dalam tanda kutip demikian, dan tetap berada di dalam masa kini, begitu, di sini dan sekarang, here and now, begitu kan biasanya diistilahkan ya. Nah, dari semua pemahaman tadi, maka untuk menjaga kesehatan kita secara utuh, maka kita pun perlu memelihara diri kita dengan memperhatikan apa-apa saja yang kita makan atau kita masukkan ke dalam diri kita, begitu. Baik suatu hal yang bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, maka kita perlu memperhatikan makanan dan latihan fisik apa yang kita perlukan, begitu. Nah, dan untuk memelihara akal pikiran kita harus memperhatikan apa yang perlu kita baca dan ide-ide merangsang apa yang kita perlukan di sana ya. Untuk memelihara emosi kita pun demikian, kita perlu memperhatikan perasaan apa yang perlu kita miliki dan apa yang tidak, begitu. Apa yang perlu kita pelihara dalam hati kita dan perasaan apa yang perlu kita buang, itu kita perlu memperhatikannya. Nah, kita pun juga harus pandai ya di dalam berkomunikasi dan berekspresi secara jujur, karena itu juga menunjang kesehatan emosional kita. Nah, dan untuk memelihara sisi ruhani atau spiritual kita pun perlu senantiasa melakukan kontemplasi ya atau perenungan, kemudian membaca tulisan-tulisan yang memberi ilham maupun berdoa atau membangun hubungan dengan Tuhan, begitu. Nah, dengan demikian insya Allah kesehatan kita akan lebih terjaga, baik secara fisik, mental maupun spiritual, gitu ya. Nah, amin. Dan hal yang perlu kita pahami lagi adalah kekurangan tumbuhan atau ruh nabati. Nah, sebagai ruh nabati, ia tidak memiliki mobilitas yang tinggi di dalam merespon lingkungannya. Ia cenderung hanya diam di satu tempat untuk tumbuh dan berkembang di sana. Ia pun juga tidak belajar. Nah, sehingga dengan berevolusinya ia ke tingkat hewani, ia pun memunculkan mobilitas atau kemampuan berpindah yang tinggi dan mempelajari lingkungannya, begitu, serta membentuk motivasi. Baik, sebelumnya kemarin kita telah membahas mengenai ruh atau energi mineral dan nabati ya di dalam diri kita. Maka saat ini kita akan membahas dan belajar bersama terkait sisi ruh yang ketiga, yaitu ruh hewani atau energi hewani. Nah, bila kemarin ruh atau energi mineral tersimpan di dalam sistem kerangka kita yang berpusat pada tulang belakang, kemudian energi atau ruh nabati tersimpan dalam sistem pencernaan kita yang berpusat pada liver, maka saat ini kita akan membahas energi hewani beserta pengaruhnya terhadap kita di saat kondisi seimbangnya maupun tidak seimbangnya. Dan energi ini tersimpan pada sistem peredaran darah, begitu ya, dengan pusatnya yaitu jantung. Nah, di mana jantung yang sempurna sebagaimana yang dimiliki oleh manusia telah memiliki 4 ruangan yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri serta bilik kanan dan bilik kiri, yang mana dengan jantung inilah darah dipompa ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Di dalam panasnya sistem peredaran darah inilah ruh atau energi hewani tersimpan pada diri manusia, begitu. Nah, mestinya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam kondisi tertentu pernah merasakan rasa marah kan ya, rasa takut maupun menginginkan atau berhasrat terhadap sesuatu, begitu. Nah, itulah bentuk dasar daripada ruh atau energi hewani di dalam diri kita. Pada mulanya dulu ketiganya merupakan energi dasar di dalam binatang atau hewan ya. Namun tubuh manusia sebagai produk evolusi berikutnya diberikan hal yang sama oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada hewan, yaitu energi hewani atau ruh hewani, begitu. Untuk apa? Untuk bertahan hidup dan berkembang biak atau melestarikan spesiesnya, jenisnya, gitu ya. Bedanya dengan berbagai pengalamannya manusia lebih banyak menyimpan berbagai macam jenis hasrat di dalam dirinya bila dibandingkan dengan binatang. Ya, seperti yang kita tahu selama ini ya, betapa banyaknya keinginan di dalam diri kita. Nah, kita lanjutkan saja. Berbeda dengan tumbuhan yang sangat terbatas kemampuan berkembang biak dan bertahan hidupnya ya, dimana dia hanya bisa tumbuh dan berkembang di satu tempat begitu saja seperti yang kita bahas kemarin. Tatkala kedua naluri itu berkembang atau berevolusi menuju kualitas yang lebih maju, yaitu menjadi hewani, maka terbentuklah yang namanya hasrat.
Hasrat yang dimaksud di sini yaitu dorongan di dalam diri organisme atau makhluk hidup untuk bertindak mendekati sesuatu hal yang memberi ia sebuah kenikmatan dan hasil, begitu. Nah, yang terdiri dari hasrat seksual, mencintai, dan mengasuh keturunan. 3 itu ya. Nah, selain itu berkembang pula di dalam hewan yaitu rasa takut di dalam diri mereka tatkala mereka berhadapan dengan sesuatu hal yang mengancam hidup mereka. Nah, sehingga dengan rasa takut itu mereka terdorong untuk menjauhi bahaya atau ancaman itu untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, sehingga dengan adanya hasrat dan rasa takut inilah mereka pun memiliki energi untuk bergerak bebas dibandingkan tumbuhan. Nah, dan ada satu hal lagi, timbul pula rasa marah pada hewan tatkala mereka disakiti, sehingga dengannya mereka pun bisa menolak hal-hal yang bisa membuat tubuh mereka terluka, sehingga dengannya mereka pun bisa mempertahankan hidupnya dari luka yang membahayakan nyawa mereka, begitu. Jadi seperti itu, hasrat, takut, dan marah ini adalah 3 energi dasar di dalam binatang atau hewan yang berfungsi untuk bertahan hidup dan berkembang biak melestarikan spesies atau jenisnya, ya. Dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketiganya juga dimiliki manusia, sehingga manusia pun memiliki kecenderungan untuk menjauhi segala hal yang menimbulkan rasa takut kepadanya, kemudian mendekati segala hal yang memberikan kenikmatan, menimbulkan hasrat di dalam dirinya, dan mereka akan marah apabila disakiti, begitu. Dan ini adalah kecenderungan biologis dasar ya yang dimiliki oleh setiap manusia, gitu, di dalam mempertahankan hidupnya. Nah, di mana ilmu psikologi behavioristik mereka memfokuskan diri terhadap dorongan-dorongan dasar ini di dalam eksperimennya yang berbentuk pemberian hadiah dan hukuman, reward and punishment itu, yang umumnya saat ini hal itu juga masih banyak digunakan di dunia pendidikan kita, terutama di kelas PAUD, TK maupun SD ya. Mungkin juga masih ada yang di SMP dan SMA juga, hanya saja yang paling kental di tingkat anak-anak ya, karena paling efektifnya itu ada pada masa-masa itu, dimana apabila kita menginginkan anak-anak kita melakukan sesuatu agar dia lebih termotivasi, tak jarang kita pun akan memberikan sesuatu sebagai hadiah keberhasilannya, kan ya, begitu. Namun hadiah itu tidak selalu bersifat materi ya, lebih baik lagi apabila yang menjadi hadiah adalah kepuasan mereka sendiri yang telah bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, maka dengan begitu bisa dikatakan bahwa ia pun hampir sampai dan tanda kutip di tempat tujuan daripada pendidikan yang sebenarnya, begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Terdapat berbagai macam hasrat atau dorongan di dalam diri manusia karena tubuh biologis yang ia miliki, beserta pengalaman yang mereka lalui. Di dalam pemahaman dan tradisi-tradisi spiritual tertentu, dorongan-dorongan tersebut dinilai sebagai suatu kemalangan, dosa, ataupun suatu hal yang lebih buruk daripada itu, sehingga dianggap bertentangan dengan perkembangan jiwa ataupun ruh manusia. Namun, di dalam psikologi sufi, manusia dianjurkan untuk menjaga keseimbangan dari energi atau ruh hewani ini beserta dengan 6 ruh atau energi yang lain, sehingga ia harus seimbang dengan ruh-ruh atau energi yang lainnya itu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah apabila kondisi ruh hewani ini tidak seimbang dan mendominasi energi yang lain? Nah, ketika ruh atau energi hewani ini berlebihan dan mendominasi, ia akan merusak cara pandang dan persepsi serta perilaku kita. Jika dorongan hasrat atau keinginan itu telah melampaui batas wajar, maka ia akan menimbulkan kejahatan, ketamakan, dan lain-lain di dalam diri manusia, sehingga mereka akan menghalalkan berbagai macam cara untuk sekedar memenuhi keinginan sesaatnya saja. Dan jika hasrat terlalu lemah, maka ia pun akan menimbulkan kelemahan dan ketidakberdayaan pada manusia, begitu. Dan jika rasa marah melampaui batas, maka akan lahir yang namanya watak yang jahat, keangkuhan, kebencian, sifat pemberang, tidak toleran, kejam, kemudian labil, kepalsuan, kesombongan, dan keegoisan. Nah, jika manusia tidak mengendalikan rasa marahnya itu, maka rasa dendam pun akan menjalar di dalam diri mereka, dan hal itu bisa dalam tanda kutip membakar sisi spiritualnya sendiri, begitu. Kemudian
Manusia yang memiliki ruh hewani dalam kondisi tidak seimbang yang lebih dominan dibandingkan ruh atau energi yang lain sering juga disebut sebagai manusia hewan dalam tanda kutip demikian, yaitu manusia yang berperilaku seperti binatang dengan dasar motivasi berperilakunya yaitu hanya untuk mencari kenikmatan, kesenangan dan menghindari penderitaan demi kepuasan nalurinya yang sesaat saja, sehingga cenderung tidak ada moralitas dalam diri mereka dan mereka pun bisa sama bahayanya seperti hewan liar. Nah, di sini kita juga bisa memahami bahwa ruh hewani akan sangat berbahaya jika ia tidak diikat atau dikendalikan oleh kesadaran akal kecerdasan kita. Karena itulah minuman keras dan obat-obatan atau narkoba dilarang di dalam tasawuf, karena semua itu bisa dalam tanda kutip membius dan menidurkan akal kecerdasan manusia, sehingga karenanya muncullah banyak kekerasan maupun penyiksaan. Nah, di dalam banyak legenda itu telah diceritakan bahwa terdapat seorang manusia yang tanpa sengaja berubah menjadi binatang, dan dalam kondisi itu ia pun tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan hasrat dan amarahnya. Namun walaupun begitu, di dalam kisah yang ada, hal semacam itu bisa didapatkan secara sengaja ya, seperti kisah manusia serigala werewolf di Prancis di abad 16 itu. Kemudian banyak pula cerita-cerita semacam itu di zaman peperangan ya. Di zaman-zaman peperangan, para tentara ketika berperang di medan perang itu, dalam kondisi tertentu, jiwa hewani mereka, kemarahan di dalam diri mereka bisa meluap begitu saja, akhirnya menelan kesadaran ego mereka, maka pada saat itu mereka menjadi dalam tanda kutip manusia binatang itu tadi. Nah, di dunia Islam sendiri juga ada sebuah cerita di mana sebuah kaum bernama Israel itu, karena mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan di hari Sabtu, nah karena mereka tidak bisa menahan hasratnya sendiri begitu pada waktu itu, akhirnya mereka pun dikutuk menjadi kera dan meninggal dalam kondisi seperti itu gitu. Dan masih banyak cerita ya terkait itu, bisa dicari di Google ya sendiri-sendiri. Nah, namun di samping itu semua, di dalam kondisi yang seimbang bersama 6 ruh atau energi yang lain, ruh hewani bisa memberi kemampuan untuk melepaskan kekuatan dan vitalitas atau daya hidup yang tinggi pada manusia. Sehingga ada ya sebuah cerita itu bahwa suatu ketika ada seorang pemuda yang bekerja di kolong bawah mobilnya, tiba-tiba entah karena apa dongkraknya terlepas dan mobil itu pun jatuh menimpanya. Seketika itu pun ia berteriak dan meminta pertolongan. Nah, pada waktu itu ibunya yang mendengar suara anaknya itu pun langsung pergi ke dalam garasi, dan tanpa berpikir ia pun langsung mengangkat mobil tersebut sehingga anaknya itu pun bisa merangkak keluar. Nah, tatkala semua telah usai dan ada wartawan yang datang ke rumahnya, mereka pun meminta sang ibu untuk menunjukkan bagaimana ia mengangkat mobil yang berat itu. Namun bagaimanapun sang ibu itu mencoba, ia pun tidak bisa melakukannya begitu. Kemudian ada sebuah cerita lagi dari seorang psikiater bernama Elizabeth Kubler-Ross ya. Ia bercerita tentang seorang pasien ibu-ibu yang menderita kanker yang ganas, di mana tak seorang pun berpikir bahwa ibu-ibu itu akan keluar dari ruang intensif dalam kondisi yang hidup begitu, karena sudah sampai pada stadium akhir begitu ya. Namun karena ia memiliki seorang anak yang baru berusia 14 tahun dan ia mengetahui bahwa suaminya memiliki kondisi jiwa yang tidak stabil dan rentan melakukan pembunuhan, mengetahui kondisi anaknya yang terancam itu, ia pun dalam tanda kutip menolak untuk mati. Hingga selama 4 tahun berjalan ia pun keluar masuk rumah sakit begitu. Dan suatu ketika ia pun masuk lagi ke dalam ruang intensif dan dokter Kubler-Ross pun berkata kepadanya, "Anda tahu putra Anda sekarang telah berumur 18 tahun. Mendengar kalimat itu pun wanita itu tersenyum seolah-olah berkata, "Aku tahu, ia sekarang bisa berdiri sendiri, ia dalam keadaan aman." Begitu. Dan akhirnya wanita itu pun meninggal di malam hari itu begitu. Subhanallah kan ya. Apabila sebelumnya kita telah membahas 3 jenis ruh yang ada di dalam diri manusia ya, yaitu ruh mineral atau energi mineral ya, yang berada di sistem kerangka kita yang berpusat pada tulang belakang. Kemudian ruh atau energi nabati yang terletak di sistem pencernaan kita dengan pusatnya yaitu liver.
Dan yang ketiga yaitu ruh hewani atau energi hewani yang terletak di sistem peredaran darah kita, yaitu yang berpusat di jantung. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan perkembangan yang lebih maju lagi, yang membedakan manusia dengan binatang, begitu, yaitu ruh pribadi. Nah, di mana letaknya dia? Dia terletak di dalam sistem saraf kita, di mana sistem saraf kita tahu sendiri memiliki pusat yaitu otak, gitu ya. Nah, sebelumnya apakah Anda bisa mengingat ketika Anda memiliki kepercayaan diri yang rendah sehingga Anda mundur dari sebuah pekerjaan begitu? Atau malahan sebuah kondisi di mana Anda merasa dengan mudahnya begitu menyerah terhadap sesuatu, terhadap sebuah tugas mungkin yang bahkan belum Anda mulai begitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk daripada aktivitas ruh pribadi ya. Dimana mungkin bentuk yang lain itu ketika kita mendapatkan sebuah kritikan dari orang lain, walaupun kritikan itu benar dengan alasan yang benar, dalam kondisi tertentu kita pun akan menanggapinya dengan marah dan penyangkalan kan ya, walaupun itu benar. Nah, kebanyakan dari kita itu tidak bisa menerima kritikan dengan baik, walaupun kritikan itu benar dan beralasan. Mengapa demikian? Karena kondisi ruh pribadi kita yang tidak seimbang akan menciptakan yang namanya ego negatif. Nah, jadi kondisi negatif itu akan tercipta oleh kondisi yang tidak seimbang di dalam diri kita. Nah, ketika ruh pribadi ini tidak seimbang, maka terbentuklah ego yang bersifat negatif. Nah, dalam kasus tadi akhirnya pun kita menyangkal dari kritikan benar yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Ego negatif kita itu membuat diri kita tidak sanggup menerima bahwa kita tidaklah sempurna. Ia tidak sanggup melihat diri sendiri memiliki kekurangan, itu tidak sanggup. Nah, itulah beberapa bentuk-bentuk daripada aktivitas ruh pribadi ya, yang dalam kondisi tidak seimbangnya. Nah, ruh pribadi itu apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ruh pribadi itu atau energi pribadi itu adalah unsur batiniah yang tersimpan di dalam sistem saraf kita yang berpusat di otak. Apabila perkembangan kompleks jantung kemarin itu membedakan antara hewan dan tumbuhan, maka selanjutnya perkembangan sistem saraf yang kompleks ini membedakan antara manusia dan hewan, di mana dengan kapasitas memori yang besar dan kemampuan merencanakan sesuatu membuat manusia mampu mengenali lingkungannya jauh lebih dalam dibandingkan binatang. Dia bisa mengidentifikasi berbagai benda-benda di sekelilingnya dan juga mempelajari berbagai macam sifat-sifat dan cara kerjanya. Nah, dengan kemampuan manusia di dalam mengenali lingkungannya inilah dia memiliki kemampuan untuk merespon lingkungannya secara lebih efisien dan efektif, di mana akhirnya manusia pun mampu membuat respon secara efisien dan efektif terhadap kondisi yang ada di lingkungannya, sehingga dengan kemampuan responnya yang lebih efektif dan efisien itu, mereka pun bisa beradaptasi dengan lebih maju dibandingkan binatang. Dimana kalau kita tahu sendiri, tumbuhan maupun hewan itu kan terkadang beberapa jenis mereka itu terikat dalam iklim-iklim tertentu atau tempat-tempat tertentu. Mereka akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi apabila dipindahkan ke lingkungan-lingkungan yang lain atau habitat ekosistem yang lain, dimana apabila kita memaksakan seekor beruang kutub begitu untuk hidup di gurun pasir, nah, mereka pun pasti akan mati begitu. Berbeda dengan manusia, di dekat kutub itu ada suku Eskimo. Mereka adalah manusia yang tinggal di tempat yang sangat dingin. Nah, walaupun mereka dipindahkan ke Timur Tengah yang cenderung panas begitu ya, apabila sebelumnya suku Eskimo itu menggunakan mantel berbulu untuk menghangatkan dirinya di lingkungan yang sangat dingin, ketika mereka berada di lingkungan yang panas seperti di Timur Tengah begitu, mereka cukup melepaskan pakaiannya itu dan mengganti pakaian yang sesuai dengan lingkungan yang ada.
Sehingga kemampuan beradaptasi manusia di sini bisa dilihat lebih tinggi dibandingkan hewan dan tumbuhan. Karena kemampuan adaptasinya lebih tinggi, maka kemampuan untuk mempertahankan hidupnya pun juga lebih tinggi. Dan ini diakibatkan oleh kemampuan yang berada di dalam ruh atau energi pribadi kita yang tersimpan di sistem saraf kita yang berpusat di otak, yang membedakan kita dengan binatang. Nah, kemudian ada kemampuan lain yang juga berkaitan dengan energi pribadi ini, yaitu adalah kemampuan untuk merencanakan sesuatu dan memprediksi dampak yang akan didapat, begitu. Ini merupakan sebuah kemampuan yang baru yang dimiliki di dalam tingkat perkembangan ini, dimana kalau hewan itu dia hanya didorong oleh motivasi yang bersifat jangka pendek. Nah, sedangkan manusia dengan proses mental yang kompleks, ia bisa merencanakan kapan, bagaimana, dan berapa banyak kesenangan yang ia inginkan. Dengan ruh pribadinya itu bisa menunda keinginannya untuk mendapatkan kepuasan yang lebih, kepuasan jangka panjang. Kemudian ada hal lain, itu ia merupakan tempat ego. Ego itu merupakan kesadaran individual, kesadaran aku kita. Dimana dengan memori dan panca indera kita bisa mengidentifikasi keterpisahan kita dengan lingkungan sekitar kita. Kita mampu membedakan ini adalah diri kita, itu adalah hewan, itu adalah benda-benda di sekeliling kita, itu adalah tumbuhan. Kita bisa mengidentifikasi segala hal yang berada di luar diri kita, dalam tanda kutip begitu. Kita bisa mengidentifikasi kita sebagai suatu hal yang terpisah dengan mereka. Nah, dimana dengan kondisi semacam itu, kita pun juga memiliki potensi ketidakseimbangan. Nah, karena memiliki kondisi yang tidak seimbang ini, maka ego pun akan menjadi ego yang bersifat negatif. Jadi di dalam ruh pribadi ini, energi pribadi ini, ego memiliki kondisi yang bersifat positif apabila ruh pribadi itu dalam kondisi yang seimbang. Namun apabila ruh pribadi ini dalam kondisi yang tidak seimbang, maka ia akan menjadi ego yang bersifat negatif. Nah, ego positif itu seperti apa modelnya? Nah, apabila egonya itu bersifat positif karena ruh pribadinya tadi seimbang, maka ia akan mengatur kecerdasan kita, membantu kita di dalam mengenali lingkungan di sekitar kita, apa adanya, dalam kondisi apa adanya mereka, dan memberikan kepekaan terhadap kondisi di dalam diri kita sendiri juga, sehingga kita bisa mengenali berbagai macam hal di luar kesadaran kita itu apa saja. Kita bisa mengidentifikasi berbagai macam objek atau variabel begitu ya, yang ada di sekeliling kita, dan kita bisa mempelajari semua itu, bisa memahami bagaimana mekanisme kerjanya, sehingga kita pun juga bisa mengontrol mereka dengan kehendak yang kita miliki. Ia pun juga akan memberikan dorongan di dalam diri kita untuk menghargai diri sendiri dan juga lingkungan sekitar ya, sehingga kita pun juga memiliki rasa tanggung jawab dan integritas terhadap lingkungan kita gitu. Sedangkan apabila kondisi ruh pribadi atau energi pribadi kita ini dalam kondisi yang tidak seimbang, maka seperti yang dijelaskan tadi, dia akan membentuk sebuah ego negatif, di mana ego negatif ini merupakan dorongan untuk bersikap egois, angkuh, dan merasa terpisah dari manusia, dari segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk juga terpisah dari Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ego positif itu adalah teman yang baik ya. Dengannya kita bisa mendapatkan ketentraman batiniah saat kita menghadapi guncangan-guncangan di jalan spiritual. Sedangkan ego negatif adalah teman yang buruk karena ia bisa merusak cara pandang kita terhadap dunia dan mencemari hubungan kita dengan mereka semua. Karena ketidakseimbangan yang ada, maka ego negatif itu akan memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri, baik perhatian yang terlalu tinggi maupun perhatian yang terlalu rendah. Nah, kalau ego positif sifatnya itu adalah seorang Buddha. Mengapa demikian? Karena ego positif ini melangkahnya itu diarahkan oleh ruh insani rahasia maupun ruh maharasia yang berada di dalam hati spiritual kita. Nah, sedangkan ego negatif dengan kondisi tidak seimbangnya itu, ia tak henti-hentinya ingin menjadi penguasa di dalam diri kita. Dia tidak ingin diarahkan oleh ruh insani rahasia maupun rahasia, itu tidak. Nah, sehingga dari sini banyak manusia yang
terlihat pintar begitu ya, namun hanya sedikit bahkan tidak memiliki rasa belas kasih. Rasa belas kasih itu bersumber dari hati spiritual kita itu tadi ya, sehingga dengan kondisi demikian maka mereka pun bisa menjadi seorang yang memiliki kualitas spiritual yang kurang baik begitu ya, seperti para pembunuh massal itu. Mereka adalah manusia, namun mereka kehilangan sesuatu yang berharga di dalam diri mereka, yaitu hati spiritual itu tadi, yang mengandung ruh insani rahasia dan maha rahasia, yang dengannya manusia bisa memiliki rasa belas kasih. Nah, karena manusia yang tadi dalam kasus pembunuh massal itu, karena dia didominasi oleh ruh pribadi dan hewaninya, maka mereka tidak memiliki perkembangan yang cukup di dalam hati spiritualnya, sehingga perkembangan hati mereka pun menjadi terhambat dan kemanusiaan mereka jadi terhenti. Nah, manusia yang didominasi oleh ketidakseimbangan ruh pribadi ini akan terperangkap di dalam cengkraman ego negatifnya. Nah, ego yang merupakan inti dari ruh pribadi ini, di satu sisi ketidakseimbangannya, ia bisa berupa rasa harga diri yang sangat rendah, tidak memiliki kepercayaan diri, maupun kepercayaan diri yang terlalu tinggi begitu. Untuk manusia yang memiliki rasa harga diri yang sangat rendah, mereka memiliki sebuah keyakinan yang kuat terhadap sebuah kegagalan, di mana keyakinannya itu menjadi jawaban atas ramalan mereka sendiri. Nah, jadi sebelum segala sesuatu itu mereka lakukan, mereka sudah memiliki keyakinan terhadap kegagalan dari apa yang akan mereka lakukan itu, dan akhirnya dalam tanda kutip mereka sendirilah yang menciptakan kegagalan yang mereka miliki. Nah, sedangkan seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang terlalu tinggi, mereka bisa memiliki rasa harga diri yang berlebih, sombong dan juga egois. Nah, mereka merasa bahwa seluruh dunia itu berputar mengelilingi dirinya, dan ia tidak memiliki empati atas penderitaan orang lain karena mereka hanya memandang dirinya sendiri begitu, dengan kondisi ego negatifnya itu. Nah, contoh ekstrimnya itu ya seperti para psikopat, di mana mereka bisa saja merupakan orang-orang yang cerdas begitu ya. Apabila kita lihat beberapa kasus ya, memang terkadang mereka pun juga orang-orang yang sangat cerdas, namun di balik kecerdasannya itu ternyata mereka tidak memiliki rasa belas kasih terhadap sesuatu di sekeliling mereka, terhadap orang lain. Nah, bahkan mereka tidak merasa bersalah ketika mereka melakukan dosa sebesar apapun, sehingga ketika mereka melakukan pembunuhan secara massal, mereka pun tidak memiliki rasa bersalah, bahkan rasa menyesal telah melakukan hal-hal semacam itu tidak ada, karena mereka dalam tanda kutip kehilangan kemanusiaannya yang bersumber di hati spiritual mereka, yaitu ruh insani rahasia dan maha rahasia, di mana di dalam situ juga tersimpan rasa belas kasih terhadap sesama, terhadap hewan-hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu tersimpannya di situ. Karena kondisi ruh pribadi yang tidak seimbang, akhirnya ego negatif itu akan membuat manusia cenderung melihat dirinya sendiri tanpa melihat orang lain, sehingga tidak ada empati di dalam dirinya. Maka timbullah hal-hal seperti tadi. Nah, kemudian ada sebuah kasus lagi ya, ada sebuah kasus yang lebih ekstrim lagi mungkin ya, diceritakan di dalam bukunya Profesor Seth Frazier itu, di dalam buku Psikologi Sufi. Di dalam buku itu beliau mendapatkan cerita dari guru beliau, yaitu Syekh Muzafir Effendi, terkait seekor makhluk, yaitu dia tercipta ketika manusia dikuasai oleh ruh pribadi dan hewaninya. Ketika manusia menghadapi kematian, tatkala ruh insani rahasia dan maha rahasianya itu meninggalkan tubuh biologisnya itu, maka yang tersisa di sana adalah ruh pribadi dan hewani, nabati dan mineral. Nah, pada saat itulah manusia menjadi makhluk yang namanya Dracula, menjadi makhluk yang bernama Dracula, yaitu makhluk yang memiliki kecerdasan seperti manusia, tetapi dia tidak memiliki rasa belas kasih. Nah, dalam kondisi yang lebih berbahaya lagi, yaitu ketika ruh pribadi ini diangkat pula, ketika ruh pribadi ini hilang, sehingga yang tersisa adalah raga yang kosong dengan ruh hewani. Nah, pada saat itulah ada ruh asing dalam tanda kutip yang memasuki tubuh itu dan menjadi tipe Dracula yang lebih berbahaya lagi. Begitu dijelaskan oleh Syekh Muzafir Effendi di dalam buku
Profesor Frege itu semacam itu. Nah, itu mungkin salah satu versi ya, bagaimanakah Dracula itu bisa tercipta begitu. Apabila 4 ruh atau energi sebelumnya kemarin tersembunyi di dalam bagian tubuh biologis manusia ya, yaitu ruh mineral yang berada di dalam sistem kerangka, kemudian dilanjutkan ruh nabati yang tersimpan di sistem pencernaan kita, lantas dilanjutkan lagi dengan ruh hewani yang tersimpan di sistem peredaran darah kita, dan yang terakhir kemarin adalah ruh pribadi yang tersimpan di sistem saraf kita. Nah, keempat energi ini, ruh ini tersimpan di dalam unsur biologis kita kan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ruh atau sebuah energi itu yang tersimpan di unsur spiritual kita gitu. Berhubung manusia itu terdiri atas unsur spiritual dan unsur material atau unsur biologis ya, maka masing-masing unsur pembentuk manusia ini menyimpan unsur batiniah di dalamnya, yaitu ruh itu tadi. Sehingga apabila di dalam unsur spiritual manusia itu menyimpan ruh, itu bisa dikatakan sebagai ruhnya ruh itu ya. Dimana kita tahu sendiri bahwa unsur spiritual di dalam diri kita itu adalah hati spiritual, dimana di dalam hati spiritual itu terdapat beberapa lapisan ya kemarin, yaitu lapisan solder yang paling luar yang merupakan pembatas antara hati spiritual dengan unsur material kita. Kemudian lebih dalamnya lagi itu adalah lapisan qalb, yang selanjutnya adalah lapisan fuad, dan yang paling dalam adalah lapisan lub begitu. Nah, di dalam referensi yang kita gunakan saat ini, yaitu di dalam bukunya Profesor Frege, di dalam lapisan qalb itu tersimpan unsur batiniah yang dinamakan sebagai ruh insani begitu. Ruh insani atau energi insani. Sedangkan di lapisan selanjutnya itu, yaitu lapisan fuad, itu tersimpan yang namanya ruh rahasia. Dan yang paling dalam di lapisan lub itu tersimpan yang namanya ruh maharahasia, atau biasanya disebut sebagai sirul asror begitu. Rahasianya rahasia. Kalau yang sebelumnya tadi ruh rahasia itu biasanya disebut sebagai sir. Nah, ini yang dulu mungkin pernah saya katakan akan dibahas terkait sir dan sirul asror. Nah, dan hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa hati spiritual manusia itu merupakan wadah dari nilai-nilai dan pengalaman spiritual mereka ya. Sehingga hal yang tersembunyi di dalamnya adalah suatu hal yang berharga yang bersifat spiritual. Baik di lapisan qalb dengan ruh insannya tadi, lapisan fuad dengan ruh rahasianya, lebih-lebih lub dengan ruh maharahasianya yang biasanya disebut sirul asror itu tadi. Baik, kita lanjutkan lagi. Di dalam ruh insani yang tersimpan di dalam lapisan qalb itu mengandung energi berupa iman. Bisa dikatakan iman itu merupakan energi turunan daripada ruh insani gitu. Dimana iman itu merupakan rasa percaya yang sesungguhnya terhadap suatu hakikat keberadaan yang maha luas, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang bersifat transenden begitu, melampaui pengetahuan di dalam pikiran otak kita yang bersifat indrawi kemarin. Dimana rasa keimanan atau percaya ini itu tumbuh dari cinta terhadap kebenaran transenden itu tadi. Nah, dan salah satu dampak menarik yang muncul karenanya itu adalah kemampuan untuk menciptakan informasi baru, kreativitas. Jadi kemampuan kreativitas itu baru tumbuh di dalam lapisan qalb ini. Nah, dimana kalau otak itu bagikan komputer ya, ia bisa menyimpan dan memanipulasi data, tapi tidak dengan menciptakan informasi baru. Nah, dengan adanya qalb ini, dengan ruh insaninya, maka muncullah kemampuan untuk menciptakan informasi baru dalam tanda kutip itu tadi. Nah, kecerdasan intuitif itu tadi bekerja tanpa menggunakan akal secara sadar, tanpa disengaja, tanpa kehendak kita. Seperti para seniman yang tiba-tiba mendapatkan sebuah intuisi yang akhirnya menjadi mahakarya mereka. Nah, sehingga disinilah sesungguhnya peran seni itu sangat penting di dalam mengembangkan hati manusia. Di samping juga ibadah, cinta, pengabdian yang akan menyuburkan dan mengembangkan hati kita semua, begitu. Di dalam situasi tertentu yang tidak direncanakan, berjalan seperti biasanya, seseorang tiba-tiba saja bisa mendapatkan sebuah dalam tanda kutip cahaya atau petunjuk, pengetahuan begitu, yang terpancar begitu saja dari dalam hati mereka, dan dalam tanda kutip menyelubungi diri mereka dan memberikan mereka dalam tanda kutip sebuah pencerahan begitu.
Nah, kita manusia bisa saja saat itu terlarut di dalam sebuah kondisi emosional itu tadi, hingga memisahkan kesadaran kita dengan apa yang ada di sekeliling kita saat itu, termasuk juga orang-orang di sekeliling kita, walaupun itu hanya berlangsung beberapa detik gitu umumnya. Nah, dimana biasanya hal itu pun juga diikuti oleh rasa bahagia yang halus dan khas di dalam diri kita. Nah, namun anehnya ya, walaupun terdengar menakjubkan itu tadi kan, pengalaman itu tidak memberikan dorongan kepada kita manusia yang mengalami hal itu untuk menceritakannya kepada siapapun begitu. Jadi pengalaman itu walaupun terkesan menakjubkan, dia tidak memberikan kita dorongan untuk menceritakan pengalaman itu kepada siapapun, terutama di waktu-waktu itu malahan. Bahkan pengalaman itu pun bisa terabaikan begitu saja dengan aktivitas lain yang kita miliki. Mengapa demikian? Karena pengalaman itu sangatlah halus begitu ya, hampir bisa saja tidak kita sadari begitu. Nah, jadi karena hal itu pula lah, dan karena dia juga merupakan suatu hal yang bersifat batinnya semacam itu, maka di dalam mengelolanya kita perlu meningkatkan kepekaan kita di dalam diri kita mengenai hal-hal semacam itu tadi, sehingga apabila kepekaan kita bisa kita latih dengan baik, sehingga kita bisa menyadari hal-hal semacam itu dengan baik, maka kita pun juga bisa mengelola hal-hal semacam itu untuk menjadi suatu hal yang baik di dalam diri kita. Nah, di mana kepekaan kita itu akan bisa berkembang atau meningkat dengan baik apabila kita sering-sering melihat ke dalam diri kita melalui introspeksi diri, kontemplasi atau perenungan, kemudian meditasi, dan memberikan belas kasih terhadap berbagai hal yang berada di sekeliling kita, di mana penerimaan dan penyesuaian atau adaptasi kita terhadap seluruh unsur-unsur di alam, baik berbagai mineralnya, tumbuhan, hewan, dan juga manusia, itu bisa menumbuhkan dan mengembangkan rasa, atau biasanya diistilahkan zauk begitu ya, zauk di dalam hati spiritual kita gitu. Dimana selanjutnya, tatkala kita memperoleh kesadaran batiniah akan keberadaan Tuhan, maka disitulah kita bisa dikatakan telah mendapatkan anugerah yang besar yang tersembunyi di dalam kehidupan ini, yaitu tatkala kepekaan kita bisa menjangkau wilayah hati yang lebih dalam, yaitu fuad yang menyimpan ruh rahasia atau sir, itu biasanya diistilahkan. Nah, dan bisa mengolah keseimbangannya, tentu saja begitu ya, karena seperti ruh-ruh yang sebelumnya pula, ruh yang kita memiliki kondisi yang seimbang dan kondisi yang tidak seimbang, di mana kondisi yang seimbang akan memberikan energi yang bersifat positif, sedangkan kondisi yang tidak seimbang akan memberikan kita satu hal yang bersifat negatif begitu. Nah, apabila ruh insani itu tidak seimbang, maka manusia bisa disesatkan oleh rasa kasih sayang yang tidak pada tempatnya, di mana hal itu sebenarnya hanyalah bentuk dari sentimental, yaitu sebuah kondisi di mana manusia hanya terbawa begitu saja dengan perasaannya, di mana mereka hanya mementingkan perasaan cintanya itu tadi. Nah, sehingga pada kenyataannya sentuhan atau respon yang lembut dan halus itu tidak selalu dibutuhkan oleh seseorang. Bahkan dalam kondisi tertentu, kebaikan atau kasih sayang itu bisa menjadi sejenis racun begitu. Nah, ada sebuah kisah yang dituliskan di dalam bukunya Seth Bradger itu begini. Alkisah seorang pemuda itu menjadi seorang pencuri, di mana ketika masih anak-anak ia membawa pulang telur-telur curiannya. Nah, tanpa bertanya mengenai asal-usul telur itu, sang ibu memujinya karena telah membawakan makanan. Nah, kemudian ibu itu pun membuatkan sang anak hidangan telur kegemarannya, dengan telur curiannya itu tadi. Nah, beberapa lama kemudian sang anak membawa pulang ayam lalu domba, kemudian ia membawakan pulang sejumlah uang. Tiap kali sang ibu memujinya tanpa pernah menanyakan asal-usul hadiah-hadiah tersebut. Ketika sang pihak berwajib menangkapnya, sang pemuda itu pun sudah menjadi seorang perampok dan pembunuh. Nah, ia kemudian dikenai hukuman gantung, hukuman mati begitu ya. Kemudian dia memiliki sebuah permintaan terakhir, di mana ia ingin bertemu dengan ibunya di tempat gantungannya itu. Ia meminta ibunya untuk mendekatinya dan menjulurkan lidahnya gitu. Ketika sang ibu mematuhi permohonannya yang ganjal itu,
Si pencuri menggigit lidah sang ibu dengan kuatnya hingga lidah itu berdarah. Pemuda yang terhukum tersebut menjelaskan, permohonan terakhirku adalah menggigit lidah orang yang membawaku pada nasib ini. Jika ibuku telah menanyakan dari mana aku mendapatkan barang-barang yang aku bawa ke rumah, jika ia memarahiku dan menghukumku karena mencuri, mungkin aku tidak akan pernah menjadi seorang pencuri. Lidahnya yang terlalu memanjakanku adalah musuh terburukku. Begitu yang dia katakan demikian. Dengan demikian, kita tahu bahwa kasih sayang itu pun, cinta itu pun tidak selalu berdampak baik terhadap manusia. Apabila dia dalam kondisi yang berlebih sehingga menimbulkan sentimental seperti itu tadi, maka dampak yang akan terjadi adalah negatif. Oleh karena itu, sebenarnya terkadang pun tendangan di bokong seseorang itu lebih bermanfaat daripada kasih sayang atau sifat halus yang kita berikan terhadap mereka. Begitu ya. Nah, begitulah kondisi yang tidak seimbang di dalam ruh insani itu. Dimana apabila ruh insani ini seimbang, maka dia akan bisa memberikan manusia rasa belas kasih dan kreativitas yang pada tempatnya, begitu. Nah, dan selanjutnya adalah ruh rahasia. Ruh rahasia ini tersimpan di dalam lapisan fuad. Nah, sir atau ruh rahasia ini tersimpan di lapisan fuad, dan ia merupakan bagian di dalam diri kita yang mengingat Tuhan. Roh inilah yang mengetahui dari mana kita berasal dan akan kemana kita pergi. Kita mungkin bisa ingat ya terkait momen tatkala Tuhan itu bertanya kepada para roh, begitu. Alastu bi rabbikum, begitu kan, Tuhan bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Nah, mereka pun menjawab, qalu bala sayyidina. Ya, benar, kami bersaksi, begitu kan. Nah, yang menjawab itulah dikatakan di dalam bukunya Syekh Fraser ini, yaitu adalah ruh rahasia. Jadi yang menjawab itu, yang menjawab pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita adalah sebagai hambanya, itu adalah ruh rahasia ini. Nah, dari sini seorang guru sufi mengatakan bahwa seluruh tubuh kita ini adalah kegelapan. Seluruh tubuh kita ini adalah kegelapan, dan cahayanya adalah kesadaran batiniah kita terkait Tuhan dan hubungan kita dengannya itu tadi sebagai seorang hambanya. Dimana apabila seseorang tidak memiliki kesadaran batiniah ini, maka ia sama halnya berada di dalam kegelapan. Tanda kutip begitu. Kegelapan apa? Mungkin masih malah menjadi suatu hal yang membingungkan ya. Kegelapan apa? Yaitu kegelapan identitas diri. Yaitu kita tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya, dari mana dan akan kemana kita tidak tahu gitu. Sehingga dengan kegelapan semacam itu, kegelapan identitas diri semacam itu, kita akan terombang-ambing di dalam kehidupan tanpa arah yang jelas. Akan kemanakah kita sebenarnya gitu. Nah, kita lanjutkan saja. Terkait ruh rahasia ini, terkait sir ini, ia juga memiliki kondisi yang seimbang dan kondisi yang tidak seimbang ya. Apabila ruh rahasia ini berada di dalam kondisi yang tidak seimbang, maka manusia akan memiliki kecenderungan materialisme, begitu, di mana ia memperlakukan alam dunia ini atau alam materi ini yang bersifat sementara sebagai sesuatu yang bersifat abadi dan penting. Materialisme itu menjadikan manusia akan menggunakan materi sebagai tolak ukur segala sesuatu, termasuk kemuliaan dan kebenaran. Sedangkan di sisi ketidakseimbangan lainnya, manusia bisa memiliki kecenderungan untuk menolak dunia ini. Jadi yang satu itu terlalu menerimanya, sehingga dia itu menganggapnya sebagai satu hal yang sangat penting, bahkan abadi itu tadi ya. Di titik ketidakseimbangan yang lain, manusia bisa saja menolak dunia ini, begitu, yang disertai dengan kemalasan ya, yang perlu digarisbawahi di sini. Dia menolak dunia yang disertai juga dengan kemalasan di dalam dirinya. Jadi menjaga keseimbangan ruh rahasia ini pun juga penting di dalam diri kita, karena dengan kondisinya yang seimbang, maka kita bisa memiliki kebebasan yang penuh terhadap pengaruh duniawi, pengaruh materi, dan kita pun juga akan memiliki kearifan, kemakrifatan kepada Tuhan, gitu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang paling spesial itu adalah ruh maharasia, di mana ruh maharasia ini disebut juga dengan sirrul asror ya kemarin, dan ia tersimpan di dalam lapisan lub atau lubuk hati terdalam kita,
yang dipupuk langsung oleh air kemurahan Tuhan, sehingga ia mencangkup sesuatu yang benar-benar bersifat transenden begitu, yang melampaui ruang dan waktu, yang melampaui pemahaman kita begitu. Ini adalah jiwa azaliyah yang ditiupkan oleh Allah kepada Adam, kepada diri kita, kepada manusia, yang merupakan inti dari kita, ruhnya sang ruh begitu. Ia adalah percikan ilahi yang suci yang berada di dalam diri kita. Nah, dan kondisinya berbeda dengan keenam ruh sebelumnya yang mereka memiliki kondisi yang tidak seimbang. Nah, ruh maha rahasia ini karena dia merupakan wadah dari cahaya tauhid, keesaan begitu, maka ia pun tidak memiliki kondisi dualitas yang akan membuatnya tidak seimbang begitu. Sehingga bagaimanapun situasinya, ia akan senantiasa berada dalam kondisi yang seimbang sebagai percikan ilahi di dalam diri manusia gitu. Subhanallah kan ya. Nah, baiklah, terkait ruh maha rahasia ini merupakan bagian yang terakhir ya dari 7 sisi ruh manusia. Nah, baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Segala kekurangannya berasal dari kami. Apabila ada kebaikan-kebaikan, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, damai, sejahtera, bahagia untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.